Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Lisniken Rahayu Lesi dari kelas JA 214. Di sini saya akan mempresentasikan materi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah komunikasi data. Materi yang akan saya presentasikan ada 4. Yang pertama, dasar keamanan jaringan. Yang kedua, standar keamanan jaringan. Yang ketiga, teknik kriptografi klasik. Dan yang keempat, kunci simetris dan asimetris. Materi yang pertama yaitu dasar keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah proses untuk mengidentifikasi dan mencegah pengguna yang tidak sah dari suatu jaringan komputer. Dalam menjaga keamanan jaringan, diterapkan konsep atau hukum dasar yang biasa disebut dengan CIA, yaitu confidentiality atau kerahasiaan, yang kedua integrity atau integritas, dan yang ketiga availability atau ketersediaan. Yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Confidentiality adalah seperangkat aturan yang membatasi akses ke informasi. Kerahasiaan dirancang untuk mencegah informasi sensitif dan memastikan bahwa orang yang mempunyai akses adalah orang yang tepat. Yang kedua, integrity atau integritas. Integrity atau integritas adalah jaminan bahwa informasi itu dapat dipercaya dan akurat. Integritas juga melibatkan menjaga konsistensi, akurasi, dan kepercayaan data. Data tidak boleh diubah dan langkah-langkah harus diambil untuk memastikan bahwa data tidak dapat diubah oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Yang ketiga, availability atau ketersediaan. Availability atau ketersediaan adalah konsep terbaik yang dapat dipastikan dalam memelihara semua hardware. Melakukan perbaikan terhadap hardware sesegera mungkin saat diperlukan. Selain itu juga dapat memelihara lingkungan sistem operasi. Dengan konsep yang ada di dalam availability ini, informasi dapat selalu tersedia ketika dibutuhkan oleh orang-orang yang memiliki akses atau wewenang. Hingga ketika user memerlukan informasi tersebut, informasi dapat diakses dan digunakan dengan cepat. Materi yang kedua yaitu standar keamanan jaringan. Apa itu standar keamanan jaringan? Standar keamanan jaringan adalah segala aktivitas yang didesain untuk melindungi penggunaan integritas jaringan yang mencakup teknologi perangkat keras dan perangkat lunak. Standar jaringan komputer yang merupakan komponen-komponen yang harus diberikan perlindungan agar tercapai jaringan yang aman dan berjalan dengan semestinya, yaitu pertama, semua titik yang bisa diakses secara fisik dan juga perangkatnya harus aman secara fisik. Tidak bisa sembarang orang melakukan akses. Yang kedua, sistem operasi dan firmware perangkat haruslah berkala secara berkala. Yang ketiga, perangkat-perangkat jaringan seperti switch dan router memiliki password yang sangat kuat. Yang keempat, akses remote ke perangkat jaringan dikontrol dengan mengontrol aksesnya menggunakan sistem filter alamat IP. Yang kelima, perangkat jaringan harus memiliki MOTD atau Message of the Day yang berfungsi sebagai peringatan pesan legal setiap kali diakses. Yang keenam, session timeout pada konsol dan telnet harus disetting dan tidak dibatasi kepada lebih dari 10 menit saat idle semua perangkat jaringan. Yang ketujuh, password dan nama komunitas SNMP minimal 8 karakter yang terdiri dari huruf dan angka. Yang kedelapan, layanan manajemen yang dapat diperbaiki saat tidak dipakai. Selain itu, ada 5 komponen standar keamanan jaringan. Yang pertama, WEP atau Wired Equivalent Privacy. WEP atau Wired Equivalent Privacy juga disebut dengan Shared Key Authentication. WEP merupakan standar keamanan dan enskripsi pertama yang digunakan pada wireless. Enskripsi WEP menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke klien maupun access point. Kunci ini harus cocok dengan kata sandi yang diberikan access point ke klien. WEP ini menggunakan standar IEEE 80211B. Yang kedua, WPA atau Wi-Fi Protected Access. WPA atau Wi-Fi Protected Access merupakan jenis keamanan untuk melengkapi dari sistem keamanan WEP.
WPA mengimplementasikan standar IEEE 802.11i. Keamanan WPA didesain menggunakan komputer pribadi atau PC yang berfungsi memberikan authentication server yang memberikan kunci yang berbeda kepada masing-masing pengguna atau klien dari suatu jaringan yang menggunakan access point sebagai media sentral komunikasi. Seperti dengan jaringan WEP, metode enskripsi dari WPA ini juga menggunakan algoritma RC4. Pengamanan jaringan yang menggunakan metode WPA harus memenuhi beberapa kebutuhan berikut. Yang pertama, server, yang kedua port, yang ketiga shared secret. Berikutnya WPA2. WPA2 adalah protokol keamanan jaringan pengganti WPA. WPA EW2 menggunakan algoritma AES dan CCMP atau Counter Cipher Mode with Blockchaining Message Authentication Code Protocol sebagai pengganti TKIP. Oleh karena itu, WPA2 menjadi protokol paling aman dibandingkan WEP dan WPA. Berikutnya, menyembunyikan SSID. SSID disembunyikan dengan maksud agar hanya yang mengetahui atau memiliki hak akses SSID yang dapat terhubung ke jaringan tertentu. Hal ini tidak sepenuhnya benar karena SSID tidak dapat disembunyikan secara sempurna. Karena tidak jarang juga SSID mudah dilacak oleh orang lain. Yang terakhir, MAC atau MAC filter. MAC atau address filtering merupakan metode filtering untuk membatasi hak akses dari MAC address yang bersangkutan. MAC filters ini juga merupakan metode sistem keamanan yang baik dalam WLAN karena peka terhadap jenis gangguan seperti pencurian PC card. Dalam MAC filter dari suatu akses point sniffing terhadap WLAN. Materi yang ketiga yaitu teknik kriptografi klasik. Kriptografi klasik merupakan kriptografi yang digunakan pada zaman dahulu sebelum komputer ditemukan atau sudah ditemukan namun belum secanggih sekarang. Kriptografi klasik dilakukan dengan menggunakan pensil, kertas, dan berbasiskan karakter. Kriptografi klasik melakukan pengacakan huruf pada kata terang atau plain text. Kriptografi klasik hanya menggunakan pengacakan pada huruf A sampai Z dan sangatlah tidak disarankan untuk mengamankan informasi-informasi penting karena dapat dipecahkan dalam waktu singkat. Teknik kriptografi klasik terdiri dari 3 contoh, yaitu Kaiser Cipher, Wigner Cipher, dan Hill Cipher. Yang pertama, Kaiser Cipher. Metode penyandian ini dinamakan Kaiser Cipher setelah digunakan Julius Caesar untuk berkomunikasi dengan para panglimanya. Dalam kriptografi, Kaiser Cipher dikenal dengan beberapa nama seperti Shift Cipher, Kaiser Code, atau Kaiser Shift. Kaiser Cipher merupakan teknik enskripsi yang paling sederhana dan banyak digunakan. Cipher ini berjenis cipher substitusi, di mana setiap huruf pada plain text-nya digantikan dengan huruf lain yang tetap pada posisi alfabet. Misalnya menggunakan pergeseran 3, maka huruf A akan menjadi huruf D, huruf B akan menjadi huruf E, huruf C akan menjadi huruf F, dan seterusnya. Transformasi Kaiser Cipher dapat direpresentasikan dengan menyelaraskan plain text dengan cipher text ke kiri atau kanan sebanyak jumlah pergeseran yang diinginkan. Sebagai contoh, dengan jumlah pergeseran sebanyak 3, maka plain text A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N sampai dengan Z. Cipher text-nya akan menjadi D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C. Untuk membaca pesan yang dienskripsi, penerima dapat menyelaraskan huruf cipher text yang diterima dengan plain text yang tepat berada di atasnya. Yang kedua, Wigner Cipher. Wigner Cipher adalah metode untuk mengenskripsi abjad teks dengan menggunakan
serangkaian Caesar-Cipher yang berbeda berdasarkan huruf kata kunci. Metode ini sederhana yang diambil dari substitusi polialfabetik di mana setiap alfabet bisa diganti dengan beberapa huruf Cipher. Tema dasar dari Wigner-Cipher adalah untuk menyembunyikan frekuensi huruf plaintext dengan analisis frekuensi sederhana. Tetapi yang krusial, kelemahan Wigner adalah sifat pengulangan dari kuncinya. Jika kriptanalis benar menebak panjang kunci, maka teks Cipher bisa mudah ditemukan. Cipher ini sekarang dianggap sepele untuk dipecah dan tidak ada keamanan yang diberikan untuk standar sekarang. Namun Wigner-Cipher digunakan di banyak algoritma enskripsi yang lebih aman seperti Advanced Standard Enskripsi atau AES. Rumus enskripsi Wigner adalah CI sama dengan PI tambah KI mod M, di mana C merupakan karakter huruf Cipher, P merupakan karakter teks biasa, K merupakan frase kunci karakter, M merupakan panjang abjad, yaitu 26 pada Wigner-Cipher. Contohnya, kata matematika akan dikirim menggunakan metode Wigner-Cipher dengan kunci ESA, ESA, ESAE. Maka ketika M dikirim kemudian dikorespondensikan dengan kunci E, akan menghasilkan key. Ketika A dikirim kemudian dikorespondensikan dengan kunci S, maka akan menghasilkan S, begitulah seterusnya. Ketika semua kata sudah dikorespondensikan dengan masing-masing kunci, maka akan didapat ciphertextnya adalah Q, S, T, I, E, A, X, A, K, E. Sehingga ketika plaintextnya matematika dienskripsikan dengan kunci ESA, ESA, ESAS akan menghasilkan ciphertext Q, S, TI, EA, XA, KM. Wigner-Cipher ini memiliki kelebihannya yaitu kriptanalis merasa sulit karena huruf yang sama dalam ciphertext belum tentu huruf yang sama dalam plaintext. Kelemahannya, Wigner-Cipher bila kunci ditemukan maka ciphertext akan terpecahkan karena penggunanya berulang-ulang. Berikutnya Hill-Cipher. Hill-Cipher yang pertama adalah Cipher poligrafik. Sebuah Cipher poligrafik adalah sebuah Cipher di mana plaintext dibagi menjadi kelompok terakhir yang berdekatan dengan panjang tetap yang sama dengan N. Dan kemudian masing-masing kelompok tersebut berubah menjadi kelompok huruf N yang berbeda. Fitur poligrafi ini meningkat cepat dan berkembang menjadi Hill-Cipher. Inti dari Hill-Cipher adalah matriks dimanipulasi. Persamaan aljabar linearnya adalah C sama dengan K kali P mod M, di mana C merupakan ciphertext, P merupakan plaintext, K merupakan kunci. Teknik kriptografi ini diciptakan dengan maksud untuk menciptakan cipher yang tidak dapat dipecahkan menggunakan teknik analisis frekuensi. Dasar teknik Hill-Cipher adalah aritmatika modulo terhadap matriks. Dalam penerapannya, metode Hill-Cipher ini menggunakan teknik perkalian matriks dan invers terhadap matriks. Matriks yang digunakan pada Hill-Cipher adalah matriks yang invertible. Matriks invertible adalah matriks yang berukuran n kali n dan memiliki determinan tidak sama dengan 0, sehingga memiliki invers. Jika matriks kunci tersebut memiliki determinan sama dengan 26, maka matriks dapat digunakan dalam proses enskripsi, namun akan gagal ketika proses deskripsi, sehingga menjadi penting untuk diperhatikan dalam memilih matriks kunci yang sesuai. Sebelum membagi teks menjadi deretan blok-blok, pesan terlebih dahulu dikonversi menjadi angka-angka unik antara 0 hingga 25. Materi yang terakhir, kunci simetris dan asimetris. Kunci simetris atau algoritma simetris. Algoritma simetris atau
adalah suatu algoritma di mana kunci enskripsi yang digunakan sama dengan kunci deskripsi, sehingga algoritma ini disebut juga sebagai single key algorithm. Algoritma kriptografi simetris dibagi menjadi dua kategori, yaitu algoritma aliran atau stream chippers dan algoritma blok atau block chippers. Sebelum melakukan pengiriman pesan, pengirim dan penerima harus memilih suatu kunci tertentu yang sama untuk dipakai bersama. Dan kunci ini haruslah rahasia bagi pihak yang tidak berkepentingan, sehingga algoritma ini disebut juga algoritma kunci rahasia atau secret key algorithm. Contoh dari algoritma simetris yaitu DES atau Data Encryption Standard, Blowfish, Twofish, Mars, IDEA, 3DES atau DES diaplikasikan 3 kali, Advanced Encryption Standard yang bernama asli Rijndael. Proses enskripsi atau deskripsi algoritma simetris, di mana plain text dienskripsi menggunakan kunci menghasilkan ciphertext, kemudian ciphertext dideskripsi menggunakan kunci lalu menghasilkan plain text. Algoritma simetris ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan, di mana kelebihan algoritma simetris yaitu kecepatan operasi lebih tinggi bila dibandingkan dengan algoritma asimetris. Karena kecepatannya yang cukup tinggi, maka dapat digunakan pada sistem real-time. Kelemahan dari algoritma simetris yang pertama yaitu untuk tiap pengiriman pesan dengan pengguna yang berbeda dibutuhkan kunci yang berbeda juga, sehingga akan terjadi kesulitan dalam manajemen kunci tersebut. Berikut kunci asimetris atau algoritma asimetris. Algoritma asimetris atau asymmetric algorithm adalah suatu algoritma di mana kunci enskripsi yang digunakan tidak sama dengan kunci deskripsi. Pada algoritma ini menggunakan dua kunci, yakni kunci publik atau public key dan kunci privat atau private key. Kunci publik disebarkan umum sedangkan kunci privat disimpan secara rahasia oleh si pengguna. Walau kunci publik telah diketahui, namun akan sangat sukar mengetahui kunci privat yang digunakan. Contoh dari algoritma asimetris yaitu RSA atau Reverse Samir-Adleman dan ECC atau Elliptic Curve Cryptography. Proses enskripsi atau deskripsi algoritma asimetris, di mana plain text akan dienskripsi menggunakan kunci umum, menghasilkan ciphertext, kemudian ciphertext tersebut dideskripsi menggunakan kunci pribadi atau private key, lalu menghasilkan plain text. Algoritma asimetris juga memiliki kelebihan dan kelemahan, di mana kelebihan algoritma asimetris yang pertama yaitu masalah keamanan pada distribusi kunci dapat lebih baik. Yang kedua, masalah manajemen kunci yang lebih baik karena jumlah kunci yang lebih sedikit. Kelemahan algoritma asimetris ini yang pertama, kecepatan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan algoritma simetris. Yang kedua, untuk tingkat keamanan sama, kunci yang digunakan lebih panjang dibandingkan dengan algoritma simetris. Berikutnya, enskripsi simetris dan asimetris juga memiliki perbedaan, di mana enskripsi simetris menggunakan kunci rahasia tunggal yang perlu dibagikan di antara orang-orang yang perlu menerima pesan, sedangkan enskripsi asimetris menggunakan sepasang kunci publik dan kunci pribadi untuk mengenskripsi dan mendeskripsi pesan ketika berkomunikasi. Yang kedua, enskripsi simetris adalah teknik kuno, sedangkan enskripsi asimetris relatif baru. Yang ketiga, enskripsi simetris menghilangkan kebutuhan untuk berbagi kunci dengan menggunakan sepasang kunci publik swasta, sedangkan enskripsi asimetris diperkenalkan untuk melengkapi masalah inheren dari kebutuhan untuk berbagai kunci. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan materi. Terima kasih.